Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Sadaqallahul azim ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin hadirnya kita di tempat ini akan menjadikan sebab keberlimpahan karunia akan kita dapatkan. Semua yang menjadi urusan kita akan diberikan pertolongan oleh Allah. Yang sedang susah diganti dengan kemudahan, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang enggak punya duit dikasih rada banyakan. Giliran duit aminnya kencengan. Yang punya hutang segera Allah lunaskan. Wah, berabe nih. Tapi nanti kita ngaji, dalam waktu yang singkat, malam ini kudu selesai semuanya. Nanti kita ngaji berdasarkan dalil yang tidak terbantahkan, bahwa siapapun yang hadir, terlibat dalam acara malam ini adalah orang-orang yang kelewat istimewa dan tidak boleh mendapatkan kesusahan selama di dunia, karena di akhirat juga mereka mendapatkan jaminan kebahagiaan. Shallu ala nabi. Namun izinkan sebelumnya saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, terkhusus Al-Mukarram Wal-Muhtaram, guru kita Al-Habib Abdullah bin Umar Banahsan beserta keluarga besar. Hadir juga Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya, Al-Mukarram Wal-Muhtaram Dr. Al-Habib Ali Al-Bahar. Hadir juga Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Dr. Kiai Haji Saifullah Hasbi Allah. Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Serta para habaib, para kiai yang kelewat banyak. Maafkan saya tak kuasa menyebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah, kita langsung masuk kepada jaminan tentang siapa kita yang kumpul di malam ini dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ada sebuah kitab yang ini sering dihatamkan di majlis-majlis ta'lim di tanah Jakarta khususnya. Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Saya ingin mengajak kepada kita berselancar kepada alam logika sejenak, bahwa Tuan Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari menceritakan ada seorang ibu yang dia bermimpi melihat anaknya di dalam tidurnya setelah kematiannya dan sedang disiksa. Ra'atim ra'atun waladaha ba'da mautihi yu'adzabu fahazinat lidzalika wabakat. Bersedih ia, menangis ia karena melihat anaknya yang sudah mati itu sedang disiksa. Tsumma ra'athu ba'da dzalika wa huwa fin nuri war rahmah. Dan kemudian besok malamnya ngimpi lagi ngelihat anaknya dalam keadaan berbeda, 180 derajat berbeda, dalam cahaya dan kasih sayang dari Allah. Fasa'alathu, ibunya bertanya dalam impian itu. Kemudian anaknya menjawab, marra rajulun bil maqbarati wa shalla 'alan nabi thumma ahda thawabaha lil amwat. Yang menyebabkan dia terbebas dari siksaan, kata ini anak dalam impian kepada ibunya, karena saat aku sedang disiksa,
lewat seorang lelaki di area di mana kami dikuburkan. Kemudian dia bersolawat 1 kali kepada baginda Rasulullah. Summa ahda sawabaha lil amwat. 1 solawat itu dihadiahkan buat orang yang telah mati, terbebas dari siksaan. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Jemaah, ini kitab kita ngajiin. Dan tidak mungkin terbantahkan nih kisah. Karena kedahsyatan nama baginda Rasulullah adalah melampaui dugaan dari setiap manusia. Nih biar kita tahu, itu dia kagak baca sholawat Bapak. Dia lagi diseksa di alam kubur. Tetapi kemudian dapat sholawat dari orang yang hidup. Terbebas kesusahannya. Mana ada kesusahan dunia bisa menyamai kesusahan di alam barzah. Nggak ada. Itulah malam ini saya ingin menyuarakan kepada kita semua. Bangkit engkau umat Nabi Muhammad. Tak pernah dibenarkan kau tertunduk dalam kesusahan, berlinang air mata bila lisanmu masih diperkenankan melantunkan salawat kepada kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Jemaah, ini fakta keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nggak bakal ada yang dikecewakan. Bahkan kita buka kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Saya selalu menyampaikan karena ini menjadi harapan yang kelewat gede. Nabi yang melihat, Nabi yang menceritakan, ra'aitu rajulan min ummati ala sirat yazhafu ahyanan wa yahbu ahyanan. Aku melihat seorang dari umatku di atas sirat dan dia dalam keadaan merangkak tiarap dalam satu waktu. Maka kemudian Nabi bercerita, faja'athu salatuhu alayya wa akhadat biyadihi wa aqamathu wa madha ala sirat. Yang bercerita Nabi. Karena itu kita bersyukur kepada Tuan Guru kita, Al-Habib Abdullah bin Umar Banahsan, yang mengumpulkan kita di majelis ini. Seakan beliau ingin memberikan jalan, solusi yang konkret. Wahai engkau jamaah Masjid Abidin, malam ini kau diajak untuk menjadi orang-orang yang terbebas dari segala kesusahan tatkala membaca salawat kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, kita nggak bisa pungkiri Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mencantumkan hadis ini dalam penutupan beliau punya kitab. Dan jamaah sekalian berbahagia, kita perlu tahu siapa Nabi kita. Jadi kalau urusan akhirat, engkau tidak mendapatkan kesulitan. Urusan dunia tak boleh tersentuh kesusahan. Bila kau punya cinta dan membaca salawat kepada kanjeng Nabi, maka jadilah engkau orang-orang yang terus mencintai tanpa henti. Sehingga nanti minum air dari telaga sang Nabi. Bagian akhir, Tuan Syekh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau menceritakan begitu panjang tentang pesona akhlak sang Nabi. Ini biar kita tahu siapa Nabi kita. Kan tadi berkah baca sholawat kelar semua urusan. Ente mah yang lagi kepuyengan urusan dunia kagak pantas kalau udah kumpul di Masjid Abidin ini, gak pantas. Saya sejak tadi mengikuti live streaming dalam perjalanan. Ya Rabbana, berapa kali sudah bacaan sholawat terkumandangkan. Terus engkau tidak yakin bahwa saat itu berlakulah hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Hadisnya sahih. Ini malam nggak kehitung rahmat Allah diturunkan buat jamaah di Al-Abidin. Tak kehitung. Kalau yang memberikan rahmat kepada kita adalah Dia yang mengatur segala urusan di dunia dan setelahnya. Lalu mana mungkin kau dibiarkan dalam keadaan nestapa, tuduhan keji kepada Sang Pencipta. Sekarang kita kudu kenal siapa Nabi kita. Terlalu banyak, terlalu panjang. Tetapi saya ingin menyoroti
ketika Imam Ghazali mempunyai subjudul tersendiri yang menceritakan tentang pemaafnya Nabi yang kita peringati hari lahirnya malam ini. Bayanu afwihi sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrati. Menjelaskan pemaafnya Nabi tatkala punya kemampuan untuk membalas segala kesalahan orang yang melakukan kepada diri beliau. Imam Ghazali menceritakan dari awal beberapa kisah. Tetapi sampai pada kisah ketiga, saya ingin hadirkan di majelis ini agar engkau menjadi bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Jemaah, Imam Ghazali bercerita dalam satu peperangan ada seorang jagoan Baduy yang terkenal saktinya. Dia punya ilmu bisa menelusup tanpa terlihat dari orang yang menjaga. Kalau di tanah Nusantara ada namanya ilmu halimunan yang bikin orang jadi kagak ngeliat. Tapi orang Baduy mempunyai ilmu yang dia saking cepatnya sampai berkata, aku akan bawa kepala Nabi Muhammad untuk kalian. Saking dia punya kepedean. Kan kalau kita baca sejarah saat Nabi keluar dari kota Mekah, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, itu ada orang Baduy yang pinter nyium pasir dan tahu kemana arah orang yang berjalan melewati pasir itu. Anak-anak Betawi tempo dulu juga ilmu begini sempat punya, Pak. Masih kecil, kita bisa tahu nih, sebentar lagi kereta mau lewat. Orang kuping kita tempelin di rel kereta. Wah, kereta udah di kampung jembatan nih. Tujuannya apaan? Kita mau ngeluarin itu paku, biar jadi dilindes, jadi pisau-pisauan, betul nggak? Kalau anak sekarang nggak ngerasain. Kalau kita dulu kebangetan nggak ada mainan, ampe kereta kita buat mainan. Sakti bener anak Betawi tempo dulu. Kereta dibuat bercandaan. Ini orang kelewat sakti sampai hatta qama ala ra'si Rasulillah bisayfi. Sehingga dia sampai menembus pasukan kaum muslimin dan berada di sisi baginda Rasulullah dengan pedangnya. Waqala, dan berkata, man yamna'uka minni. Siapa yang bisa mencegahmu dari aku? Nabi menjawab, Allah. Fasaqata saifu. Jatuh itu pedang. Nabi ambil, man yamna'uka minni. Siapa yang mencegahmu dariku? Apa yang dikatakan? Ini emang orang mentalnya, jagoannya melampaui batas. Dia kagak gemeter, dia kagak takut. Dia malah berkata kepada Nabi, kun khaira akhidin. Jadilah engkau sebagai orang yang baik dalam mengambil keputusan. Nggak ada kedernya, jagoan Baduy. Padahal udah berbalik keadaan. Maka Nabi SAW diceritakan oleh Imam Ghazali berkata, qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ucapin syahadat deh. Nggak dimatiin. Dimaafin, dibebasin. Yang penting ucapin syahadat. Emang dasar jagoan pikirannya kagak takut mati. Dia bilang, la. Aku tidak mau mengucapkan syahadat. La. Ghairu anni la uqatiluka. Wala akunu ma'aka. Wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka. Kata ini orang yang pengen ngebunuh Nabi, yang udah pedangnya diambil sama Nabi, disuruh syahadat kagak mau, pakai nantangin kagak. Dia kagak mau syahadat. Kalau orang Duren Sawit ketemu orang kayak begini, udah dicacag. Masih bagus lu gua maafin. Tetapi jemaah, kita perlu kenal sekelumit tentang kepribadian sang Nabi yang sangat mempesona ini. Ketika beliau memaafkan saat ini orang berkata, aku tidak mau bersyahadat, tetapi ghairu anni la uqatiluka, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Sambar geledek kan nih orang. Dia yang lagi diancam, dia pakai bergaining, aku tidak akan membunuhmu. Wala akunu ma'aka,
dan aku nggak mau bersamamu. Wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka. Aku juga nggak mau kepada satu kaum yang dia memusuhimu. Pokoknya belain kagak, musuhin kagak. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Fakhalla sabilahu. Nabi kemudian berikan jalan untuk dia kembali ke kampung halamannya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Faja'a ashabahu. Dia datang kepada teman-temannya yang tadi dia sudah janji pengen membunuh sang Nabi. Dia datangin. Kemudian berkata, waqala ji'tukum min indi khairin nasi. Dia berkata kepada teman-temannya, aku baru saja atau aku mendatangi kalian dari seorang lelaki yang sebaik-baik manusia. Itulah Nabi kita. Karena engkau adalah umat Nabi Muhammad, jadilah pemaaf. Tak benar kau bermusuhan dengan saudara, sementara kau punya lisan mengaku cinta kepada Nabi yang paling sempurna. Tak benar kau simpan amarah bila engkau ingin mendapatkan pertolongan dari segala susah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Syarif Mat Najih yang telah menyampaikan mau'idhah hasanahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga